Begitu rekan-rekan. Jadi kalau pertanyaannya apakah fotokopi itu ditilang, kalau STNK sudah pasti ditilang. Tapi kalau SIM, menurut saya belum tentu. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan. Bang, kalau saya bawa SIM fotokopi atau STNK fotokopi, apakah ditilang juga bang, katanya. Jadi begini teman-teman, ada di antara kita memang membawa fotokopi ya, STNK atau SIM. Pertimbangannya ada beberapa hal, mungkin takut hilang ya, atau mobilnya dipinjamkan lalu diberikan hanya STNK fotokopinya saja karena takut hilang. Ada banyak yang saya temuin seperti itu, dia bawa fotokopinya aja alasannya takut hilang. Nah, pertanyaannya apakah ini kalau ada razia atau ada pemeriksaan petugas ditilang? Begini teman-teman, ada hal yang menjadi pertanyaan saya tentang hal ini. Inilah yang akan kita bahas. Ya, ikuti. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita bahas tentang STNK fotokopi. Nah, di dalam pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas bunyinya begini, teman-teman. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, STNK maksudnya ya, atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Itu surat tanda coba itu biasanya motor baru ya, atau kendaraan baru, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, kita cermati nih bahasanya. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, tidak dilengkapi STNK, artinya STNK itu harus bersama-sama kendaraannya ya. STNK-nya nggak boleh tertinggal, nggak boleh fotokopian ya, karena fotokopinya kan nggak asli, apa-apa pun harus asli kan rekan-rekan. Jadi di sini sudah tegas bahwa STNK asli itu harus melekat di kendaraan itu. Di kemana pun dibawa motor atau mobilnya, STNK-nya harus ada, tidak boleh tertinggal dan tidak boleh fotokopi. Ya, itu jelas, bahasanya jelas nih. Nah, sekarang kita masuk ke SIM, fotokopian atau bagaimana? Nah, di pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas bunyinya begini. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta. Ya, kita cermati lagi nih bahasanya. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM, artinya dia tidak punya SIM, tidak pernah bikin SIM, ya, memang dia sama sekali tidak punya SIM. Nah, kalau membawa kendaraan ditilang, dendanya maksimal Rp1 juta. Nah, lalu di pasal 288 ayat 2 bunyinya begini. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Beda dengan yang pasal yang pertama tadi rekan-rekan. Kalau pasal pertama tadi memang tidak punya SIM. Nah, kalau pasal 288 ayat 2 ini dia punya SIM tapi tidak dapat menunjukkannya. Bisa ketinggalan, bisa fotokopian ya. Nah, saya ulangi lagi, bisa ketinggalan SIM-nya, bisa cuma fotokopi. Karena dia pasal 288 ayat 2 ini dendanya maksimal Rp250.000. Bisa dibedakan ya teman-teman. Yang pertama tadi memang tidak punya SIM, yang kedua punya SIM tapi ketinggalan atau fotokopian dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke alat bukti
Ya, alat bukti menurut Undang-Undang ITE. Di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya begini. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ya, maksudnya informasi elektronik, foto, video dan alat dan beserta hasil cetaknya itu adalah alat bukti yang sah. Contohnya begini, tilang elektronik. Nah, tilang elektronik itu buktinya kita melanggar apa? Kan foto hasil dari CCTV, rekaman CCTV atau foto CCTV dan hasil cetaknya itulah buktinya kita telah melakukan pelanggaran dan kita ditilang. Padahal kan petugas tidak bertemu dengan kita, ya kan, hanya CCTV yang menangkap pelanggaran kita itu di potretnya. Karena tadi Undang-Undang ITE mengatakan bahwa itu adalah alat bukti yang sah, maka kita bisa ditilang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak bawa SIM? Kita ketinggalan SIM-nya nih, ada tapi ketinggalan. Kita tidak bawa atau kita hanya bawa fotokopinya, tapi ada di rumah misalnya. Dan kita dapat menunjukkannya seperti CCTV tadi. Dengan cara apa? Dipoto. Yang di rumah kita suruh memotret, mengirimkannya. Atau video call, bisa dilihat. Itu kan bukti elektronik dan sah menurut hukum. Berarti artinya kita bisa menunjukkan SIM kita kan. Memang kita tidak membawa, tapi kalau kita bisa menunjukkan dengan alat elektronik tadi, apa kita ditilang juga? Itu perlu pertanyaan ya kan. Kalau menurut saya itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Dia bisa menunjukkan dengan cara elektronik. ITE dengan cetakan elektronik dan sistem elektronik itu merupakan alat bukti yang sah. Begitu rekan-rekan. Jadi kalau pertanyaannya apakah fotokopi itu ditilang? Kalau STNK sudah pasti ditilang. Tapi kalau SIM, menurut saya belum tentu. Kalau dia bisa menunjukkannya dengan bukti elektronik bahwa dia punya SIM, barangkali bisa dipertimbangkan. Ya, itu menurut saya rekan-rekannya. Barangkali kita berbeda pendapat, tidak masalah. Karena berbeda pendapat dalam hukum, itu tidak bisa dihukum, ya kan? Bahkan seperti saya jelaskan sebelumnya, di pengadilan kita bisa berbeda pendapat, bahkan sampai Mahkamah Agung, Hakim Agung pun dibantah dengan PK dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Dan satu lagi rekan-rekan, jangan lupa kalian bergabung dengan grup WA Elang Maut. Di sana kita konsultasi hukum gratis rekan-rekan, diskusi hukum gratis. Ya, caranya bisa dibaca di bawah ini. Ya, lalu kita sudah punya LBH Elang Maut. Ya, LBH Elang Maut ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma rekan-rekan. Dan ingat, LBH Elang Maut anti kesewenang-wenangan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majua-jua kita akhirina.